sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Teman saya menginfokan bahwa teman-teman media sekarang sudah ditarik karena infonya aparat sudah turun ke jalanan dan sudah diperizinkan untuk mengeluarkan peluru asli. Baru-baru ini, akun media sosial Raffi Ahmad banjir hujatan usai menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Pasalnya, suami Nagita Slavina tersebut memang terkenal sebagai artis yang kerap mendukung pemerintah. Dengan adanya peristiwa naas akibat kelalaian penegak hukum tersebut, artis populer Indonesia ini tentu terkena imbas hujatan dari warganet. Mereka merasa Raffi harus ikut andil untuk bertanggung jawab dalam insiden ini. Turut berduka cita sedalam-dalamnya, bunyi tulisan poster dalam unggahan IG terbaru Raffi Ahmad. Alih-alih mendapat dukungan, ucapan duka dalam gambar poster tersebut justru mendapat komentar pedas netizen. Mereka menyebut Raffi sempat bungkam dan tidak pro rakyat. Lu harus ikut tanggung jawab, tulis warganet. Sekedar informasi, saat ini jenazah Afan Kurniawan telah dimakamkan di TPU Karet Bifak pada Jumat pagi dengan iring-iringan ratusan pengemudi ojol. Dalam insiden naas yang menimpa Afan Kurniawan tersebut, pihak Kapolda Metro Jaya berjanji akan mengusut secara tuntas kasus ini dan segera menghukum 7 orang pelaku yang terlibat. Di tengah peristiwa memilukan ini, artis berusia 38 tahun tersebut sempat mengunggah penghargaan dari Basnas Indonesia. Sontak saja, Instagram Raffi Ahmad kembali banjir hujatan dari netizen. Banyak yang menganggap ia sudah kehilangan empati sama sekali. Bahkan, ada yang menyebut mantan personel grup vokal BBB itu hanya mencari perhatian dan menyarankan agar ia tidak usah ikut masuk ke pemerintahan saat ini. Momennya nggak pas Raffi, ada kematian HAM Raffi. Bisa nggak usah cari perhatian posting-posting begini. Ingat dulu, lo juga rakyat kecil, setidaknya empati, tanda sneter lain. Kendati Instagramnya banjir hujatan sana-sini, Raffi Ahmad tidak bergeming dan terus menyampaikan ucapan dukanya atas kematian Afan. Bahkan, hingga Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, terpantau Instagram story-nya masih penuh dengan postingan duka atas meninggalnya pengemudi ojol naas tersebut. Ayah Rafathar tersebut seolah menyadari terkait banyaknya desakan yang ia terima. Dengan demikian, akun Instagramnya terus berusaha untuk membagikan postingan duka tanpa henti. Seperti yang kita ketahui, Raffi memang terkenal sebagai seorang influencer dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia mencapai 76,6 juta follower. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika aspirasi dan suaranya dinilai sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya Sigit Purnomo atau Pasha. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 19.45 di Jakarta, saya bersama saudaraku Bapak Eko Patrio yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi dan juga polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pasha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa. Sekali lagi, saya Eko Patrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Guys, sebenarnya gua mau bilang apa yang para demonstran lakukan terhadap rumahnya Syahroni dengan menjarah harta kekayaannya Syahroni itu adalah sudah sangat keterlaluan. Tetapi guys, gua juga paham apa yang para koruptor lakukan terhadap Indonesia selama ini itu lebih keterlaluan dan lebih parah daripada apa yang demonstran lakukan terhadap rumahnya Syahroni. Dan ada satu fakta lucu yang dihasilkan dari penjarahan rumah Syahroni, yaitu dengan ditemukannya ijazah SMA Ahmad Syahroni. Selama ini kita ditolol-tololin oleh Ahmad Syahroni yang nilai STTB-nya atau ijazahnya waktu SMA rata-ratanya 6 guys, 6, 7-nya kalau nggak salah cuma 1 guys. Untuk yang sedang berjuang, sekali lagi gua ingatkan, hati-hati, waspada, dan tetap jaga kesehatan, jaga keamanan kalian masing-masing, oke? Sebelum
5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Breaking news, ini hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 1.17 dini hari Jakarta. Saya baru dapat info dari salah satu kerabat saya yang bekerja di media di Indonesia, dan teman saya menginfokan bahwa teman-teman media sekarang sudah ditarik karena infonya aparat sudah turun ke jalanan dan sudah diperizinkan untuk mengeluarkan peluru asli. Minta tolong teman-teman yang kerja di media ini divalidasi apakah beritanya betul atau tidak. Dan katanya di headline besok sudah bukan lagi headline tentang demo, tapi headline perhitungan korban. Aku nggak tahu ini benar atau tidak infonya, jadi saya minta tolong teman-teman yang kerja di media untuk divalidasi di kolom komentar, tolong banget, karena ini saya sendirian di apartemen, saya perantau di Jakarta, jadi saya takut parno apa yang terjadi. Saya butuh tahu apa yang news yang terbaru nih, karena sepertinya kalau dari aplikasi-aplikasi yang lain kayaknya nggak terlalu update, dan dari live streaming juga kita nggak bisa lihat live streaming sekarang kan. Jadi teman-teman yang di media, tolong banget infoin apa update terbarunya, karena ini gue parno setengah mati ya. Video ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, tapi lebih kayak kita bisa menginformasikan satu sama lain. Ayo teman-teman, stay safe semuanya. Buat kalian mungkin yang di Jakarta, terusnya di Jakarta, Sentral Jakarta, jangan sendirian. Kalau bisa kumpul di kawasan teman lain, berkumpul buat teman-teman perantau lainnya. Itu sih. We're gonna be safe guys, hopefully. DPR masih koyo opo gak iso dibubarkan. Ya karena memang wis ono undang-undange. Seorang presiden gak bisa membubarkan DPR. Masih seluruh rakyat Indonesia demo gak iso bubarkan DPR karena wis ono undang-undange. Ya, dan iku wis banyak dikatakan gak mungkin. Nah, sesuatu hal yang mungkin Pak Prabowo, nek misalnya sampean pengen Indonesia ini kembali pulih, kembali normal dan damai, demo berhenti, ya, lakukan beberapa kebijakan iki. Gae anggota DPR, gae para pejabat, menteri-menteri apapun iku ya, ojo kakek cocot, mingkem se. Ya, soalnya apa? Statement-statementmu, klarifikasi-klarifikasimu iku malah memperkeruh, ya. Malah memperkeruh, malah menyulut maneh iki. Api sing wis mulai redam disulut bensin maneh. Ya. Contohnya Sahroni iku ya, wis keadaan memanas kok rakyat ditolol-tolol. Saiki omahe diobong di Bandung iku kuapok wonge blayu nang Singapura. Ojo macem-macem kalian ya, para pejabat mangan duit rakyat. Siji, kebijakan. Bekerjalah dalam diam para DPR, para pejabat-pejabat iki segera muncul ya. Iso enggak? Ya, sahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Nah, membahas hal iki, kebijakan iki, sempatkan beredar Bapak Mahfud MD di forum DPR ngomong nang Bambang Pacul, ya, kader PDI ya iku, ya. Ayolah Pak, sahkan segera undang-undang aset perampasan aset iki korupsi. Bambang Pacul jawab apa? Ya gak bisa gitu Pak, Anda keras di sini, kroco-kroco gini ya, nurut sama ketua partainya. Bambang Pacul diam, oh ya diam. Nah, kan intinya apa? Iso nggak para ketua partai ngumpul, sing beberapa orang berkelintir iki ngumpul sahno undang-undang perampasan aset. Karena apa? Satu hal sing diwedeni ambe para koruptor. Apa? Hukuman mati ambe perampasan aset. Dimiskinkan. Wong koruptor serakah koyo ngono ku yo wedi miskin bolo. Pikirannya terlalu jauh. Sampai anak putune turunan
ke-7 turunan ke-8 generasi 10 wis dipikirno. Dadi nimbun duit akhirnya. Nah, akhirnya bingung ngentekno duit, nukokno lah barang-barang branded mewah dan lain-lain. Ayo sahkan undang-undang itu. Iso enggak? Berani enggak? Sing selanjutnya, sahkan undang-undang hukuman koruptor. Hukuman apa? Mati. Ayo. Baru iku rakyat bisa puas. Ayo Pak Prabowo, bisa enggak? Berani enggak? Nek misalkan DPR gak iso dibubarkan, masa iki gak iso? Iso kan? Iso lah. Ayo. Yang selanjutnya untuk Pak bagian kepolisian iki ya. Bagian kepolisian ini kan sing disorot DPR dan kepolisian ya, karena memang kemarin ada tragedi. Selalu ya, jadi Pak polisi iki selalu dibenturkan dengan rakyat, padahal sing bajingan-bajingan iki yo DPR pejabat-pejabat sing korupsi iki. Gawe instansi kepolisian, Kapolri copoten. Kapolri copoten atau sopo lah ketuane kepalane itu sopo lah ya. 7 tersangka iki hukuman ya sing setimpal. Sekarang apa hukumannya? Tulis di komen ya, dicopot gak dia, hukumannya berapa tahun. Jadi kabri hukuman sing setimpal ya. Sampai ndelok iku wong-wong sing ditampilno 7 orang, wong-wong sing tampilno jadi sing di jero mobil. Ono sing pantes iku dadi brimob iku. Teko tampilane koyo ngono iku. Sopo iku? Asli brimob apa sopo? Nah, ya kan? Wis 3 iki tok ae wis, Pak Prabowo, sampean ikutno ya. Sampean apa? Insya Allah lah ya. Insya Allah iki mulai mereda. Ya, rakyat nek demo aja rusuh lho. Sama nek gak melok demo langsung ya, kayak aku mau bengi gak iso belum untuk menghindarkan kalau begitu. Aduh, iki kalkulasi dari beberapa kebijakan pemerintah sing aneh-aneh. Makanya kalau ojo kakan mangan duit rakyat, malah pikirannya udah kebijakannya gak tutut malah ya. Iling ya, pejabat menengo sih, ojo kakan cocot menengo, tambah memperkeruh suasana ya. Jadi pejabat kok gak iso apa jenenge berkomunikasi, skill komunikasinya itu kok gak iso yang cara ngadepi konferensi pers ya, di bahasa sing iso dipilih ya. Iki saran teko Mas Ojol iki. Mas ojo ngurusin negara. Aku gak ngurusin negara, bolo iki sebagai rakyat iki. Ya, aku duwe akun TikTok. Ya, jadi yo wajib iki rakyat iki kritis. Duwe awake dhewe lho iku. Halah bayar 200.000 wae kok sok paling lho. Ojo ngomong 200.000 nih. Ya kan? Saiki lho wong siji ya sing paling akeh pendapatan pajak iku lek teko wong sepeda motoran. Ya kan? Lah wong siji gak gelem bayar pajak masih 200 diping atusan juta wong lah yuk. Ya apa puluhan juta orang ya kroso lah. Ya. Jadi ayo. Piye? Iso apa gak bolo?